Apakah kamu seorang mahasiswa kedokteran? Di tengah padatnya jadwal kuliah, tugas, dan ujian, pernahkah kamu mengalami seperti apa yang mahasiswa tadi alami? Di tengah-tengah ujian, tiba-tiba sulit untuk berkonsentrasi, ngeblank, perut sakit, mual muntah, nyeri otot, hingga tidak dapat beraktivitas sehari-hari. Atau bahkan, ada beberapa di antara kamu yang mengalami nafsu makan turun dan sulit tidur. Nah, bisa jadi apa yang kamu rasakan adalah tanda dan gejala dari gangguan cemas. Apakah kamu pernah mendengar hal tersebut? Kecemasan sebenarnya bukanlah hal yang baru, dan hampir setiap orang pasti pernah merasakannya, terutama pada mahasiswa kedokteran. Faktanya, dari hasil penelitian, ditemukan bahwa tingkat kecemasan pada mahasiswa kedokteran lebih tinggi dibandingkan populasi lainnya, yaitu sekitar 30 hingga 70%. Tingkat kecemasan pada mahasiswa kedokteran di Timur Tengah dan Asia lebih tinggi daripada populasi di belahan dunia lain. Kecemasan ini tentu saja akan berpengaruh terhadap prestasi akademik dan performa kerja. Lalu, apa saja tanda dan gejala dari orang yang mengalami gangguan cemas? Terdapat perubahan-perubahan yang terjadi pada sisi perasaan, cara berpikir, kondisi fisik, hingga perubahan perilaku yang dapat kita amati. Seseorang yang memiliki gangguan cemas akan cenderung untuk gugup, gelisah, dan tegang. Dari cara berpikirnya, orang tersebut akan sulit berkonsentrasi dan dipenuhi oleh pikiran-pikiran negatif yang tidak dapat ia kendalikan. Perasaan dan pikiran tersebut dapat berpengaruh pada kondisi fisik, di mana dia akan mengalami tangannya gemetar, nyeri otot, sesak, dada berdebar-debar, dan masih banyak lagi. Pada akhirnya, seseorang yang mengalami gangguan kecemasan akan sulit untuk menyelesaikan pekerjaannya, bahkan mengalami sulit makan dan gangguan tidur. Kenapa sih kamu bisa mengalami cemas? Ternyata ada dua faktor yang secara umum mempengaruhi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pasti kamu pernah kan merasa tertekan oleh tuntutan tugas dan kewajiban yang harus kamu selesaikan selama menjadi mahasiswa kedokteran. Mahasiswa kedokteran juga dituntut untuk dapat survive di dalam lingkungan yang kompetitif dan perfeksionis dengan standar akademis yang tinggi. Kecemasan juga terkait dengan kepribadian dan sifat masing-masing individu. Ada beberapa orang yang lebih rentan terkena gangguan cemas, yaitu orang-orang yang memiliki kepribadian pencemas atau dalam keluarga memiliki gangguan serupa. Lalu, apa yang dapat kita lakukan seandainya kita mengalami kecemasan? Terapi untuk kecemasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu terapi farmakologis atau terapi dengan obat, dan terapi non-farmakologis. Jika kecemasan tersebut termasuk dalam derajat ringan, maka mungkin terapi farmakologis belum terlalu dibutuhkan. Pada tahap ini, diperlukan kemampuan untuk mengembangkan coping mechanism yang baik. Umumnya, mahasiswa yang dirundung rasa cemas akan melakukan coping mechanism atau usaha perubahan pola pikir dan perilaku yang dilakukan untuk melalui kesulitan tersebut. Tiap orang memiliki coping mechanism yang berbeda-beda antar individu, baik itu mekanisme yang bersifat positif, di mana seseorang secara aktif menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
seperti menyusun ulang jadwal harian atau menyesuaikan target terhadap diri sendiri sehingga mengurangi rasa cemas. Mekanisme coping lainnya yang juga sering digunakan yaitu self-destruction, yaitu mengalihkan rasa cemas berlebih melalui kegiatan lain. Kegiatan ini dapat berupa bersosialisasi dengan keluarga, teman, maupun support system lainnya, berolahraga, ataupun melakukan hobi. Kamu bisa menyesuaikan bentuk coping mechanism yang dapat membantumu mengatasi rasa cemas berlebih. Namun, jika kecemasan sudah sampai di tahap sedang hingga berat, maka sangat disarankan untuk melakukan konsultasi dengan dokter untuk dipertimbangkan apakah perlu pemberian obat atau tidak. Nah, kamu perlu berhati-hati jika kamu mengalami kecemasan yang muncul tidak hanya ketika sedang menghadapi tekanan atau situasi yang sulit, rasa cemas yang sulit untuk dikendalikan, terdapat masalah penggunaan alkohol atau obat-obatan terlarang sebagai bentuk coping, terlalu fokus pada rasa cemasmu dibanding fokus pada penyelesaian pekerjaan atau masalah yang sedang dihadapi. Kecemasan berlangsung dalam waktu yang lama sehingga berpengaruh terhadap kesehatan fisik, muncul perasaan ingin menyakiti diri sendiri atau ada ide bunuh diri. Maka jangan ragu ya untuk mencari pertolongan profesional seperti psikolog atau psikiater, karena itu artinya kamu tidak dapat mengatasi sendiri gangguan cemas tersebut. Kesimpulannya, perlu kita ingat kembali bahwa kecemasan merupakan hal yang normal dan cukup sering ditemukan pada banyak individu, termasuk mahasiswa kedokteran. Kamu tidak perlu terlalu khawatir akan hal tersebut. Tetapi, jika kamu merasa cemas dan sudah berusaha untuk mengatasinya dengan sebaik mungkin, namun tidak ada kemajuan, bahkan yang kecil sekalipun dalam periode waktu yang lama, itu artinya kamu perlu untuk meminta bantuan kepada yang lebih profesional. Jangan ragu untuk datang ke psikiater atau psikolog ya. Salam sehat jiwa!